Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Wijayanti, NIM 230601988. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kromosom sebagai agen pembawa sifat keturunan dan proses sintesis protein. Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel. Kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Kromosom pada makhluk hidup biasanya ditemukan dalam keadaan berpasang-pasangan, maka dari itu disebut dengan diploid. Kromosom diploid ini dipertahankan dari generasi ke generasi melalui pembelahan mitosis. Fungsi kromosom manusia yang utama adalah untuk memastikan bahwa DNA tetap berada di tempatnya saat terjadi pembelahan sel, sehingga bisa terbagi rata antar sel. Kromosom juga berperan dalam memastikan proses duplikasi DNA terjadi dengan tepat. Susunan kromosom sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin, baik sel telur dan sperma. Kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan. Keadaan kromosom yang berpasangan disebut dengan diploid atau 2N, sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan yang disebut dengan haploid atau N. Pada manusia, sel stomatik berjumlah 46, kecuali sel sperma dan ovum, karena memiliki sel tunggal kromosom atau 23 pasang. 46 kromosom manusia ini merupakan dua set kromosom yang terdiri dari masing-masing 23 kromosom, yaitu satu set maternal atau dari ibu dan satu set paternal dari ayah. Selanjutnya yaitu struktur kromosom. Dapat dilihat pada gambar di samping, itu merupakan struktur dari kromosom. Yang pertama itu sentromer, yaitu penghubung antara kromomena yang satu dengan lainnya. Fungsi dari sentromer yaitu sebagai tempat melekatnya benang-benang spindel saat pembelahan inti dan berperan mengatur pergerakan kromosom selama pembelahan. Yang kedua yaitu lokus. Lokus berfungsi sebagai tempat membawa sifat-sifat keturunan atau hereditas. Yang ketiga telomer, yaitu bagian ujung kromosom, berfungsi sebagai untuk menghalangi bersambungnya kromosom satu dengan lainnya. Matriks berupa cairan sitoplasma yang agak memadat menjadi selubung pembungkus atau pembungkus kromatid atau kromosom. Selanjutnya yaitu satelit, bagian tambahan yang terdapat pada ujung kromosom. Dan tiap kromosom itu belum tentu memilikinya. Slide selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kromosom. Yang pertama yaitu berdasarkan letak sentromer terbagi menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama metasentrik, itu kromosom yang letak sentromernya berada di tengah. Yang kedua yaitu akrosentrik, kromosom yang letak sentromernya berada di dekat salah satu ujung dari kromosom tersebut. Yang ketiga yaitu submetasentrik, yaitu kromosom yang letak sentromernya hampir berada di tengah. Yang keempat itu telosentrik, kromosom yang letak sentromernya berada di ujung lengan kromosom. Struktur kromosom yang kedua yaitu berdasarkan jumlah sentromer terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama monosentrik, yaitu kromosom yang memiliki satu sentromer. Yang kedua itu asentrik, kromosom yang tidak memiliki sentromer. Disentrik yaitu kromosom yang memiliki 2 sentromer, dan polisentrik yaitu kromosom yang memiliki banyak sentromer. Struktur kromosom yang ketiga yaitu berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama kromosom autosom atau kromosom tubuh, yakni kromosom yang memberikan ciri-ciri yang ada pada tubuh makhluk hidup. Yang kedua yaitu kromosom genosom atau kelamin, yakni kromosom yang menentukan jenis kelamin organisme pemilik kromosom itu. Contohnya, manusia mempunyai satu pasang kromosom autosom. Jika satu pasang kromosom itu adalah XX, maka manusia itu wanita. Tapi jika satu pasang kromosom tersebut XY, maka jenis kelaminnya adalah laki-laki. Materi yang kedua yaitu mengenai proses sintesis protein. Sintesis protein adalah proses di mana kode genetik yang dibawa oleh gen akan diterjemahkan menjadi urutan asam amino.
Asam amino ini akan membentuk protein, sedangkan protein nantinya akan berfungsi sebagai zat penyusun dalam tubuh. Tahap proses sintesis protein itu ada dua, itu transkripsi dan translasi. Yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi adalah proses transfer instruksi genetik dari DNA ke mRNA. mRNA sendiri bisa dianggap sebagai pembawa pesan. DNA terletak di dalam nukleus, sedangkan pembentukan protein terjadi di bagian ribosom. Itulah kenapa DNA membutuhkan mRNA yang berfungsi sebagai pembawa pesan agar kode genetik dari DNA bisa sampai ke ribosom. Jadi, tugas mRNA di sini adalah menyalin kode genetik DNA dan membawanya menuju ribosom untuk proses selanjutnya. Proses transkripsi ada tiga, yaitu yang pertama, inisiasi. Di tahap ini, RNA polimerase akan memecah untaian DNA. RNA polimerase bergerak dari bagian terminator ke promotor untuk memecah DNA. Proses inisiasi baru akan selesai ketika RNA polimerase sampai di bagian promotor. Yang kedua, yaitu proses elongasi. Proses ketika RNA polimerase kembali ke terminator. Di sini terjadi pembentukan mRNA yang menyalin kode-kode genetik DNA. Yang ketiga yaitu terminasi. Terminasi adalah tahap akhir transkripsi. Di tahap ini, untaian mRNA selesai dibentuk dan lepas dari DNA. Tahap dari sintesis protein yang kedua yaitu translasi. Translasi adalah proses penguraian atau penerjemahan kode-kode hasil salinan DNA yang dibawa oleh mRNA. Penerjemahan kode ini nantinya akan menghasilkan polipeptida untuk penyusunan protein. Yang terakhir yaitu tahap translasi. Tahap translasi ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu inisiasi. mRNA terdiri dari kodon-kodon DNA. Di tahapan inisiasi, kodon pertama atau kodon start akan bertemu dengan ribosom. Yang kedua yaitu tahap elongasi. Kodon dari mRNA langsung diterjemahkan menjadi asam amino. Rangkaian asam amino lalu digabungkan dengan bantuan tRNA untuk membentuk polipeptida. Yang terakhir yaitu tahap terminasi. Terminasi adalah tahapan terakhir ketika kodon terakhir atau kodon stop bertemu dengan ribosom. Setelah proses translasi selesai, maka didapatkan sebuah rantai polipeptida yang nantinya akan diproses lagi menjadi protein tertentu. Pada saat inilah proses sintesis protein berakhir.